Kajian ilmiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara seiman, saudari seislam, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan ucapan kesyukuran untuk Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat-nikmat dan kebaikannya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat di atas manhaj salaf, metode beragamanya para salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atasnya. Amin. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita pula diwafatkan di atas ketaatan kepada Rasul-Nya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita bertemakan tentang metode salaf di dalam berakidah. Kita akan mencoba mengenal apa itu manhaj secara bahasa dan istilah, begitu juga salaf secara bahasa dan istilah. Kemudian apa pula manhaj salaf di dalam masalah akidah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Manhaj yang kita terjemahkan dengan metode secara bahasa bermakna at-tariq al-bayyin al-wadih, yaitu jalan yang terang dan jelas. Itu makna manhaj secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi masing-masing umat tersebut atau kaum tersebut kami jadikan dari kalian ada syariat dan jalan yang jelas.
Ibnu Abbas mengatakan maksud dari syir'ata adalah sabila, wa minhaja adalah sunnatan, jalan dan sunnah, petunjuk. Demikian. Adapun manhaj secara istilah adalah al-qawaid wa ad-dawabit allati tuhkamu atau tahkumu ayya muhawalatin lid-dirasati al-ilmiyati ka qawaidil lughati al-arabiyyati wa usulil aqidati wal fiqh wa tafsiri haitsu tadbitu hadhihi al-uluma dirasatal islami wa usulihi. Wa usulahu. Baik. Manhaj secara istilah adalah kaidah-kaidah dan langkah-langkah yang memberikan hukum untuk usaha apa saja di dalam pelajaran atau mempelajari ilmu agama. Seperti kaidah-kaidah bahasa Arab, prinsip-prinsip akidah, fikih, tafsir, di mana dengan ilmu-ilmu ini atau ilmu ini akan menetapkan pelajaran Islam dan prinsip-prinsipnya. Manhaj artinya kaidah-kaidah yang dengannya ditetapkan ya atau memberikan hukum terhadap ya usaha apa saja untuk mempelajari ilmu. Jadi ilmu bila kita ingin mengetahuinya maka ada kaidah-kaidahnya. Yang kaidah ini harus ditepati, kaidah ini harus dijalani agar bisa sampai kepada tujuannya. Dalam bahasa maka ada kaidahnya, dalam prinsip akidah ada kaedahnya, ya, di dalam fikih ada kaedahnya, dalam tafsir juga ada kaedahnya. Demikian. Yang ini merupakan satu kesatuan ya dalam cabang-cabang ilmu Islam, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salaf. Apa itu salaf? Secara bahasa salaf memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah man madha wa taqaddam, yaitu siapa saja yang telah berlalu. Secara bahasa itu makna dari salaf. Walaupun makna lain dari salaf adalah salam. Dalam jual beli ini disamakan. Oleh karenanya kita pernah dengar jual beli salam. Nama lainnya adalah salaf. Ya, yaitu disegerakan biayanya, yaitu dana uangnya. Kemudian nanti akan disusulkan berikutnya adalah barangnya. Seperti itu. Di waktu yang telah ditetapkan. Apa makna salaf secara istilah? Maka makna secara istilah yang dimaksudkan dengan salaf adalah mereka para sahabat, para tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan ulama-ulama atau murid-murid dari sahabat, kemudian murid-murid mereka seterusnya dari generasi ke generasi sampai pun ya imam-imam kaum muslimin yang mereka tegak di atas agama Islam, membela Islam dengan menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai sumbernya. Kemudian mereka mengikuti para jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Untuk mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 100,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu dzalikal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi mula-mula disebutkan was-sabiqunal awwalun. Sabiq ay salif, yaitu orang-orang yang terdahulu, lebih dahulu, dan mereka yang pertama-tama dari kalangan muhajirin, orang-orang yang hijrah ke Madinah, dan al-ansar, yaitu orang-orang yang asli penduduk Madinah yang membela Nabi dan para sahabat untuk menyebarkan Islam, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Manusia terbaik adalah generasiku, yaitu generasi yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan meninggal dunia di atas keimanan tersebut. Itulah generasi Rasulullah, para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu orang-orang yang mengambil agama ini dari murid-murid Rasulullah, yaitu para sahabat yang disebut dengan tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, yang juga sama seperti sebelumnya, yaitu beriman kepada Nabi, kemudian mati di atas keimanan tersebut. Nah, inilah manusia terbaik. Inilah salaf kita. Oleh karenanya terkadang ditambahkan pada kata salaf ini as-salih, yaitu as-salafus salih. Itu masyhur di kalangan kaum muslimin, as-salafus salih. Demikian. Lantas apa makna dari salafiyah? Lalu siapa pula yang disebut dengan salafi? Begitu ya. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan as-salafiyatu hiya ittiba'u manhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi li'annahu man salafana alladziina taqaddamu alaina fattiba'uhum huwa salafiyatu. Kata beliau, salafiyah itu adalah mengikuti metode beragamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, karena mereka adalah orang yang mendahului kita. Itu orang-orang yang lebih dahulu hidupnya di dalam Islam ini. Bahkan mereka memperjuangkan Islam ini, menyebarkan Islam ini, demikian. Maka mengikuti mereka itulah salafiyah. Ya. Lalu siapa yang dikatakan salafi? Al-Hafidh Imam Al-Zahabi, Al-Hafidh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam Nubala, beliau memberikan makna dari kata salafi. Huwa kullu man kana ala madhhabis salaf, yaitu setiap orang yang berada di dalam atau di atas metode para salaf tersebut dalam beragama, baik itu dalam akidahnya, baik itu dalam syariatnya, baik itu dalam akhlaknya, dan di dalam dakwahnya, seperti itu. Jadi bukan hanya dalam akidah, tapi akhlak buruk, jelek, bahkan memberikan dampak buruk bagi salaf itu,
manhaj salaf itu. Oh, begini salafi ya. Nah, maka ya salafi tidak demikian. Salafi adalah orang yang dia berada di atas metode para salaf terdahulu. Baik itu dalam akidahnya, benar akidahnya sesuai dengan para salaf dahulu, keyakinan mereka. Begitu juga di dalam syariatnya, tata cara ibadahnya, begitu juga dalam akhlaknya, ya. Dan di dalam dakwahnya. Demikian, ya. Kita dapatkan ada orang-orang yang mengaku salafi hanya benar dalam akidah dan tata cara ibadah. Ya kan? Kita dapatkan ada orang yang mengaku salafi tapi hanya dia mengikut pada sebahagian saja. Itu metode para salaf dahulu yang diikuti dalam masalah akidah, ini benar, ini pokok. Dalam masalah ibadah juga ini pokok. Tapi ingat, dalam akhlak ini juga bahagian dari salaf, ya. Begitu juga dalam dakwah. Coba bayangkan dakwah, ya. Ini dibatasi hanya orang-orang tertentu saja. Dakwah. Orang yang berada di luar kelompoknya maka dipandang sinis, ya. Tidak ada hikmah, tidak ada rahmah, kasih sayang, demikian. Tidak demikian. Dan ini juga mencerminkan tentang akhlak yang buruk. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna salafahum ahlul qurunil mufaddalati. Sesungguhnya para salaf itu adalah ya generasi yang utama. Yang disebutkan oleh para ulama ada 3, yaitu sahabat, orang-orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, kemudian beriman dengan Nabi dan meninggal di dunia di atas keimanan tersebut kepada Nabi. Kemudian para tabi'in, yaitu orang-orang yang tidak bertemu dengan Nabi, tapi mereka beriman kepada Nabi. Mereka mengambil ilmu dan agama dari sahabat, dan mereka meninggal dunia di atas keimanan tersebut. Kemudian tabi'ut tabi'in, yaitu orang yang mereka beriman kepada Nabi, bertemu dengan murid dari orang-orang yang belajar kepada Nabi, dan mereka meninggal dunia di atas agama Nabi, ajaran Nabi. Demikian. Para muslim rahimani rahimakumullah. Faman iqtafa asarahum wa sara ala manhajihim fahuwa salafiyyu. Maka siapa saja yang menelusuri jejak mereka dan berjalan di atas metode agama mereka, maka dialah salafi. Wa man khalafahum fi dzalika fahuwa minal khalafi. Dan siapa saja yang menyalahi mereka dalam hal tersebut, maka dia termasuk khalaf, bukan salaf. Demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah. Nah, sekarang setelah kita mengenal apa itu manhaj, demikian pula apa itu salaf, metode salaf, manhaj salaf di dalam akidah. Berikut ini dia poin-poin penting di dalam ya manhaj salaf untuk menetapkan akidah mereka. Ada 7. Yang pertama, metode salaf menetapkan sumber referensi pengambilan akidah tersebut hanya berasal dari Al-Quran, hadis Nabi yang sahih dari beliau, dan kesepakatan para ulama-ulama kaum muslimin. Dibatasi pada 3 saja. Al-Quran, kemudian hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam, kemudian ijma' para ulama. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama.
Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa itu ya Al-Qur'an? Ya tentunya para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita butuh untuk mengenal apa itu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah, ghairul makhluk, al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, al-muta'abbadu bitilawatihi, al-mabdu'u bil-fatihati, al-makhtumu bin-nasi, al-mahfudhu bit-tahrifi wat-taghyiri wa-ziyadati wan-nuqsani. Ini adalah Al-Quran. Para muslim rahimani rahimakumullah, Al-Quran kita definisikan, didefinisikan oleh para ulama, Al-Quran adalah kalamullah. Dia kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang bukan makhluk. Kenapa bukan makhluk? Karena kalam adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan sifat Allah mengikuti zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana zat Allah bukan makhluk, tidak diciptakan, maka sifat Allah bukan makhluk. Oleh karenanya butuh ditambahkan. Ketika memberikan definisi bagi Al-Quran ini, ya ditambahkan dengan apa? Ghairul makhluk, kalamullah. Karena ada orang yang meyakini bahwasanya Al-Quran kalamullah, itu kalam Allah, tapi ternyata makhluk, diyakini sebagai makhluk. Demikian. Tidak, Al-Quran dia kalamullah ghairul makhluk. Ya. Mengapa demikian? Dikarenakan kalam itu adalah sifat, dan sifat itu tidak bisa berdiri sendiri kecuali dia harus melekat pada zat, mengikuti zat. Nah, sebagaimana zat Allah dia bukan makhluk, maka kalam yang dia merupakan sifat bukan makhluk. Paham ya? Kalamullah ghairul makhluk. Kalam Allah bukan makhluk. Yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diturunkan, ya, sebagai wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada yang lainnya. Karena kalau kepada yang lainnya, maka ini berbeda-beda. Ya. Kepada Nabi Daud, maka berbeda lagi kitab sucinya atau wahyunya. Kepada Nabi ya Musa berbeda lagi. Kepada Nabi Isa berbeda lagi. Demikian, ya. Kemudian biwasitati Jibril, dengan perantaraan Jibril. Dengan perantaraan Jibril. Nah, ini membedakan ya definisi Al-Qur'an ini dengan wahyu yang lainnya. Seperti ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Nabi itu ada yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan malaikat Jibril. Dan itu juga wahyu. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi, dan dinyatakan beribadah dengan membacanya, yaitu berpahala bagi orang yang membacanya. Bahkan satu hurufnya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Satu hurufnya. Kemudian yang dibuka dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan terjaga dari perubahan, dari pergantian, dari ya ulah tangan manusia, pengurangan dan penambahan. Ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam surah Al-Hijr ayat 9 Allah mengatakan sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an tersebut, dan kamilah menjaganya. Demikian. Baik. Itu Al-Qur'an. Lantas apa itu sunnah? Sunnah ya adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Sunnah itu para muslim rahimani rahimakumullah ya
apa saja yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, begitu juga penetapan dan sifat-sifat. Seperti contohnya sifat-sifat ya fisik maupun sifat-sifat akhlak. Demikian. Ini adalah sunnah, ya sunnah yang dia memiliki makna seperti makna al-hadis. Demikian. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu adalah wahyu. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya dan tidaklah ucapannya melainkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu wahyu. Bahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sama dengan Al-Quran di dalam penetapan hukum, di dalam ya fungsinya sebagai ya sumber hukum, sebagai sumber hidayah. Demikian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'hu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut 4408. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ketahui sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Quran dan yang semisalnya bersamanya. Apa yang semisal dengan Al-Quran ini dalam penetapan hukum? Itulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan? Apa contoh perkataan? Banyak, ya banyak sekali. Bahkan ya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih banyak ketimbang Al-Quran. Ya, demikian. Contoh perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini contoh ungkapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini juga disebut dengan sunnah. Ada ungkapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga dia disebut dengan apa? Perbuatan. Seperti contohnya, ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ya ma'aban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qattu in istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari kalau tidak salah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mencela makanan. Ya. Sedikit pun. Kalau beliau ingin berhasrat, maka beliau makan. Kalau tidak, beliau tinggalkan. Demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah. Ini merupakan apa? Penggambaran sahabat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi. Ya. Kemudian ada takrir. Takrir yaitu persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga sunnah. Ya. Contohnya seperti ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati ada, ini dalam hadisnya Amr ibn Qais kalau nggak salah, ya, atau Qais bin Amr. Saya lupa ini namanya. Ketika itu ada salah seorang yang sholat setelah sholat subuh 2 rakaat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi orang tersebut, ya sahabat tersebut yang setelah sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Rasulullah bertanya, sholat subuh 2 rakaat. Ya, seolah-olah ini pertanyaan yang mengingkari tindakan apa sholat setelah sholat subuh ini, ya. Seolah-olah ini adalah pertanyaan, ini salat apa yang 2 rakaat? Salat subuh cuma 2 rakaat. Ya. Salat apa yang 2 rakaat ini? Salat subuh cuma 2 rakaat, sementara tadi dia sudah salat.
Maka orang tadi mengatakan, wahai Rasulullah, ya. Aku tadi belum sempat sholat 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat ini adalah itu. Lihat, pengqadaan yaitu mengganti sholat qobliyah subuh itu setelah sholat subuh. Demikian. Rasulullah mendapatkan ungkapan seperti ini, Rasulullah diam. Dan diamnya beliau ini takrir, persetujuan. Paham ya? Dan ini sunnah Nabi SAW. Oleh karenanya sungguh aneh sebagian orang yang mengatakan, mana perbuatan Nabi SAW? Ya, ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini kurang tepat kalimat ini, karena sunnah Nabi SAW itu mencakup perkataan, mencakup perbuatan Nabi, mencakup juga persetujuan Nabi. Demikian. Maka jujur kita katakan, tidak pernah kita dapatkan Nabi SAW salat, ya, salat qobliyah subuhnya itu setelah salat subuh. Belum pernah didapatkan. Dan beliau juga belum pernah didapatkan beliau melakukan salat tahiyatul masjid. Tapi ternyata ada syariat tahiyatul masjid. Paham ya? Itu sunnah. Itu sunnah qauliyah. Ya. Adapun sunnah fi'liyah, bagi orang yang membatasi sunnah hanya fi'liyah, mana perbuatan Nabi dalam masalah ini? Ini kalimat yang kurang tepat. Tapi kalau dia mau tanya mana dalil dari sunnah Nabi SAW tentang masalah ini, paham? Begitu. Ya. Lebih luas dia, karena mencakup apa? Perkataan, mencakup perbuatan, mencakup persetujuan. Bahkan ya sunnah Nabi juga mencakup tentang sifat-sifat. Ya, kalau sifat-sifat fisik sudahlah. Terkadang sulit bagi kita untuk menirunya, ya, karena beliau ganteng, ketiak beliau putih. Adapun kita sungguh malu kita ketika melihat dan terlihat. Ya. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sunnah terkait dengan sifat Rasulullah SAW. Sifat Rasulullah terkait dengan akhlak beliau, Masya Allah. Beliau adalah orang yang paling sayang, bahkan kepada orang yang tidak tahu. Ya, beliau adalah orang yang paling memberikan toleransi kepada orang yang tidak tahu. Itu terekam dalam sebuah hadis Nabi SAW. Ya. Dalam hadis Nabi SAW terkait dengan kencingnya seorang Arab Badui di masjid. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya. Disebutkan bahwasanya datang seorang Arab Badui masuk masjid, berdiri dia kencing di masjid. Sahabat begitu melihat, mereka mendatangi ingin menghentikan, paling tidak ingin menyingkirkan, demikian. Tapi Rasul mengatakan, la tuzrimu wada'u. Jangan usik dia, biarkan dia. Lihat. Kenapa? Karena sudah terlanjur buang air kecil, dan dia tidak tahu. Bahkan orang-orang yang ingin menghentikan orang ini yang tidak tahu ini, bahkan mungkin ada sebagian yang ingin memukulnya, ya, karena tidak menyukai perbuatan kemaksiatan ini ada di masjid, sementara orang tadi tidak tahu. Rasulullah mencegahnya. Sembari beliau mengatakan setelah selesai, lalu meminta kepada para sahabat untuk dihadirkan air, seember air, lalu beliau sendiri yang menuangkan pada tempat kencingnya Arab Badui tersebut. Coba bayangkan, ya, kalau kita mungkin benci kali aku, gitu ya. Rasulullah yang menuangkan sendiri di tempat kencing tersebut. Coba bagaimana perasaan orang Arab Badui ini yang tadinya mau dikerumuni, dihakimi, gitu ya, pingin diusir, tapi Rasulullah SAW, Masya Allah, luar biasa. Ini makanya Arab Badui ini
Begitu Rasulullah selesai memanggilnya lalu mengucapkannya, inna hadhil masajida la yasluhu atau la tasluhu, ya, la yasluhu syai'un min hadal bauli wal qadari wa innama lidzikri wa innama hiya lidzikri wa qiraatil qur'ani was salati, innama hiya lis salati wa dzikri wa qiraatil qur'ani, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata Rasulullah, masjid ini tidak layak sedikit pun dengan dari apa yang dari apa saja berupa air seni ini, kotoran-kotoran ini, itu buang air besar gitu ya, tinja. Sesungguhnya masjid ini hanyalah untuk sholat, zikir, baca Quran. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Arab Badui ini apa? Ya Allah, rahmatilah aku, rahmatilah hanya aku dan Muhammad ini, gitu katanya. Doanya dibatasin kepada siapa? Dirinya dan Muhammad ini. Yang tadi yang pengen ngusir itu enggak didoakan sama dia. Coba bayangkan. Mengena langsung. Masya Allah. Ini orang tak tahu, orang bodoh, orang awam. Diperlakukan bagaimana akhlak Nabi SAW. Coba kita lihat orang yang mengaku salafi. Masya Allah. Ya. Mereka malah membuat jeleknya manhaj salaf tersebut. Sikap mereka yang apa? Masya Allah. Salam saja tidak dibalas. Begitu kan? Orang yang tidak tahu disikapi dengan sikap seperti seorang ahlul bid'ah, mubtadi. Ini bukan manhaj dalam akhlak. Keliru. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, saudara-saudara kita yang mengaku salafi, tobat segera. Tobat. Ya. Tobat segera, ya. Jangan hanya membatasi manhaj salaf itu dalam masalah akidah dan ibadah saja. Ada di sana akhlak, ada di sana dakwah. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tak cukup waktunya kayaknya. Ini baru satu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ijma', apa ijma' itu? Ijma' para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Ijma' itu adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala amrin ala hukmin syar'iyyin. Ya, ini ungkapan definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ijma' itu adalah kesepakatan para ulama-ulama mujtahid dari umat Islam ini setelah wafatnya Nabi SAW atas sebuah hukum syar'i, dan mereka sepakat bahwasanya, ya, sumber pengambilan akidah itu hanya pada hal ini saja. Al-Quran, hadis, dan ijma' juga. Dan ketahui sesungguhnya ijma' ini tidaklah dia berdiri sendiri. Ijma' ini dia juga berasal dari dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan tidak mungkin umat ini berijma', bersepakat di atas sebuah apa? Kesesatan. Karena Nabi SAW bersabda, ya, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tak akan bersepakat umatku ini semuanya di atas kesesatan. Artinya kalau mereka bersepakat tentu di atas kebenaran. Oleh karenanya ketika mereka bersepakat atas apa? Sesuatu, ingat yang bersepakat ini adalah ulama mujtahidnya. Itu adalah hujjah, karena itu kebenaran. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalil logis yang menunjukkan bahwasanya, ya, pengambilan atau sumber pengambilan penetapan permasalahan akidah yang dia merupakan perkara-perkara keyakinan terkait dengan meyakini keyakinan terhadap apa saja yang tidak tampak, yang disebut dalam bahasa kita gaib.
itu hanya bertumpu kepada Al-Quran dan hadis. Begitu juga ijma' para ulama, dan ijma' ini tak akan berdiri sendiri. Ini logis. Kenapa? Karena sesungguhnya perkara-perkara gaib yang itu merupakan perkara akidah, yang itu tidak tampak oleh mata, maka untuk mengetahui perkara yang tidak tampak ini, para muslim rahimani rahimakumullah, maka kita sebagai manusia yang terbatas dalam pandangan kita, terbatas pendengaran kita, terbatas semuanya indera kita, bahkan akal kita, perasaan kita, ini terbatas, maka kita harus bertumpu untuk mengetahui perkara yang gaib tersebut. Itu dari pengkabaran Zat yang maha alim, Zat yang maha mengetahui. Logis tidak? Logis tidak? Untuk mengetahui perkara yang gaib, kita harus mengambil info tersebut, kabar tersebut itu dari yang mengetahuinya. Siapa yang mengetahui perkara yang gaib? Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang tampak nyata. Logis, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an itu sebagai kabar-kabar darinya, karena itu kalamnya. Begitu juga perkataan-perkataan Nabi itu dijadikan oleh Allah wahyu darinya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dari hawa nafsunya, tidaklah ungkapannya melainkan wahyu diwahyukan kepadanya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menetapkan akidah harus bersumber dari dua hal ini. Apa itu? Al-Qur'an kalamullah, hadis Nabi, dan itu wahyu dari Allah. Logis tidak? Karena yang tahu perkara yang gaib, yang ini harus diyakini, itulah disebut perkara akidah, itu hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Paham? Ya. Oleh karenanya, sungguh bodoh ada orang yang mengambil permasalahan akidah dari mimpi-mimpi, yang mimpi gurunya, perjalanan gurunya, wangsit gurunya. Wasit atau wangsit? Wangsit, ya. Pesan-pesan ilahi gitu katanya, ya. Kalau gurunya dapat wangsit, kita pun bisa dapat wangsit, ya kan? Dalam mimpi pun bisa, ya kan? Mimpi basah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, tidak. Ya. Dan tidak boleh mengambil perkara akidah dari kitab-kitab suci umat-umat terdahulu, referensi-referensi dari kitab-kitab yang lain, kecuali hanya dua ini saja. Dan satu lagi ijma' para salafus soleh. Dan itu pun mereka, para ulama salaf ini atau ulama mujtahid ini, tak akan berani mereka menetapkan permasalahan akidah, melainkan berasal dari dua ini sumbernya. Paham ya? Selesai. Cukup, kita lewatkan yang pertama. Yang kedua, kemudian metode para salaf di dalam berakidah, menetapkan akidah adalah berhujjah dengan hadis-hadis yang sahih secara mutlak. Apa maksudnya ini para muslim rahimani rahimakumullah? Maksudnya adalah, ya, baik itu hadis tersebut hadis yang ahad, yang diriwayatkan oleh 1, 2 atau 3 atau 4 atau 5 orang di salah satu dari jalur periwayatannya, ya, yang tidak sampai kepada derajat mutawatir, asalkan dia sahih dari Nabi SAW, maka ini ditetapkan. Tidak seperti orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengingkari permasalahan akidah ketika ditetapkan dengan hadis ahad. Hadis yang tak sampai kepada derajat mutawatir karena yang meriwayatkannya tak sampai, ya, jumlah minimal 10 orang begitu. Apa kata mereka? Ya.
ahadisul ahadi tufidu dhanna. Kata mereka, hadis-hadis ahad itu memberikan faedah persangkaan. Sementara persangkaan itu tidak bermanfaat sedikit pun ya dari kebenaran, kata mereka. Maka kita katakan, siapa yang menyatakan bahwasanya ya kandungan dari hadis ahad tersebut itu dzan? Siapa? Lucunya orang ini para muslim rahimani rahimakumullah, atau orang-orang seperti ini Mu'tazilah ini, mereka ini para muslim rahimani rahimakumullah, mereka mengakui bahwasanya ini betul-betul hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja hadisnya jalurnya ahad, tidak mutawatir. Yang meriwayatkannya enggak sampai 10 dan lebih di setiap jalur-jalur periwayatannya. Tabaqah periwayatannya ya, enggak sampai 10 ya. Mereka mengatakan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diyakini. Tapi apa? Maaf. Kami tidak menetapkannya. Kenapa? Ahad. Yufidu dhanna. Itu memberikan apa? Memberikan hanya persangkaan saja. Demikian. Bukan ilmu pasti, kata mereka. Maka kita katakan, sungguh kurang ajar kamu ini. Kurang ajar kamu ini. Kamu katakan ini hadis ungkapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih, tapi kamu tolak kandungannya. Kurang ajar kamu ini. Begitu ya. Itu orang-orang apa? Orang-orang Mu'tazilah. Dan ada orang-orang yang neo Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah gaya baru saat ini yang juga mengingkari permasalahan akidah yang ditetapkan apa? Dengan hadis ahad. Contohnya apa? Permasalahan adab dan siksa, adab atau siksa dan nikmat kubur itu diingkari. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ahlu sunnah wal jamaah, ya, para salaf dahulu mereka menetapkan, ya, akidah itu asalkan sahih dari Nabi SAW, maka mereka yakini, mereka tetapkan. Ditetapkan dengan hadis. Asalkan sahih dari Nabi SAW, maka ditetapkan. Adapun permasalahan akal yang tak bisa terima, seperti persangkaan sebagian orang ketika mereka mengatakan, bagaimana kami bisa menetapkan ya adanya siksa dan adab, siksa, adab kubur dan nikmat kubur, sementara ketika kami menggalinya atau ketika ada orang yang menggalinya, ya, ternyata didapatkan tidak ada nikmat dan tidak ada adab. Begitu. Paham ya? Mata ini tidak bisa mengindranya. Kemudian apa lagi? Ditambah lagi kata mereka apa? Telinga kami tidak mendengarnya. Tidak ada orang yang begitu mungkin dia apa? Begitu gembira, ungkapan-ungkapan gembira. Begitu juga ungkapan yang ketakutan dan menjerit karena siksa kubur. Dan senang ketika adab kubur, tidak ada. Senang ketika apa? Nikmat kubur, seperti itu. Plus ditambah katanya apa? Hadis yang menetapkannya ahad, begitu. Maka kita katakan para muslim rahimahumullah, seperti ini betul-betul Anda kurang ajar. Bagaimana alam yang sudah berpisah, alam yang berbeda dikatakan barzakh karena ada pembatasnya, maka itu dunia yang berbeda, alam yang berbeda. Dunia kita berbeda dengan alam kubur tersebut, nggak bisa diindra. Berarti orang ini akan meyakini sesuatu tentang keberadaannya bila sesuatu tersebut itu bisa diindra oleh panca indranya, baru dia mau menetapkannya. Kalau begitu model pemikiran orang seperti ini, berarti dia gila. Loh kok bisa? Coba bayangkan. Kita ambil hujjah dan metode dia. Dia tak akan mengimani adanya sesuatu kecuali setelah bisa diindranya. Kita tanya sama dia. Tahu akal? Tahu akal? Tahu katanya. Apa warnanya? Maka dia harus lihat dengan mata. Iya, enggak tahu.
warnanya. Bentuknya bulat, lonjong, peta, enggak tahu dia. Apa aromanya? Aromanya apa? Bau kecut? Wangi? Dan seterusnya, apek? Apa rasanya? Manis, asin, gado-gado, ya, poligami itu. Rasa poligami kan gado-gado kan. Ya. Kemudian apa suaranya? Gimana suaranya? Enggak. Gitu. Dia panas atau dingin? Enggak juga. Ah, itu panca indera. Mata, telinga, apa lagi? Penciuman, rasa, kemudian apa? Apa ini? Raba. Tidak bisa dia indera semuanya. Kalau begitu, menurut metode kamu tidak mengimani adanya akal pada dirimu. Berarti kamu gila. Paham? Ya. Ini orang gila ini. Jadi kalau ada orang yang mengingkari siksa kubur sama nikmat kubur, itu orang gila. Paham ya? Makanya jangan pernah tertarik. Sehebat apapun apanya? Titelnya, profesor, dokter gitu kan. Nggak usah. Itu orang gila menurut metode dia. Paham? Kalau dikatakan udahlah, pokoknya kalau hadis ahad, bukankah itu memberikan faedah dzan, yaitu persangkaan? Maka kita katakan, siapa yang mengatakan dan mengajari kamu seperti ini? Kandungan sebuah hadis yang sahih dari Nabi SAW, kamu katakan itu persangkaan, sehingga harus ditolak. Karena dikarenakan yang meriwayatkan atau yang menyampaikan cuma 1, 2, 3, 4 orang. Coba bayangkan, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril kepada Rasulullah cuma 1 orang? Bukan orang ya, 1 saja. Nah, riwayatnya. Betul tidak? Mau ditolak apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Maaf Nabi, Anda datang sendirian dan yang menyampaikan kepada Anda itu adalah 1 orang. Siapa? Malaikat Jibril. Kami tolak karena ini hadis ahad, gitu ya. Begitu? Masya Allah, super kurang ajar orang ini. Ya. Juga, bukankah Nabi SAW mengutus 2 orang ke Yaman, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu dan Abu Musa al-Asy'ari untuk mengajarkan agama mereka, dan itu diantaranya terkait dengan apa? Keyakinan. Ini menunjukkan Rasulullah tak memperdulikan tentang hadis ahad itu. Itu hadis ahad istilah belakangan. Dan fungsinya dibagi oleh para ulama hadis ahad itu bukan untuk mengingkari kandungannya, paham ya? Tapi maksudnya ketika ada pertentangan antar dalil, ketika hendak diberlakukan pengkompromian, maka paling tidak dilihat mana yang kuat dari sisi periwayatannya. Ketika yang meriwayatkan yang mutawatir, yang banyak, ini bertentangan dengan yang ahad, yang sedikit, ya 2, 3, maka ketika tidak bisa dikompromikan dan tidak diketahui mana yang harus didahulukan untuk ditetapkan mana yang harus dieliminasi, dari sisi penghapusan disebut dengan an-naskhu, sehingga ada an-nasikh dan mansukh namanya, maka diberlakukan tarjih namanya. Yang dikuatkan hadis mutawatir rajih, yang hadis ahad marjuh. Begitu dilemahkan dia pendalilannya. Kenapa? Lebih kuat yang mutawatir. Begitu dalam hal ketika terjadi pertentangan dalil, dan itu sesungguhnya sedikit. Kok dibawa ke dalam masalah akidah? Kurang ajar. Paham ya? Baik, kita lewatkan. Pokoknya kayak yang kurang ajar kita buang ya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, metode yang ketiga, para salaf memahami dalil,
memahami dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menurut pemahaman salafus salih, pendapat para salaf dahulu. Demikian. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, demikian. Apa alasannya? Kenapa? Karena sesungguhnya mereka lah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat rekomendasi dari Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ambil dari mereka. Adapun kita dan orang-orang belakangan ini yang tak ada jaminan, maka untuk apa kita mengambil? Ya. Sampai-sampai para sahabat, sampai-sampai para ulama kita, ulama 4 mazhab. Ya, ulama 4 mazhab. Mereka ini sampai-sampai mereka menjadikan perkataan salaf ini, yaitu siapa? Sahabat. Ya. Sahabat. Ini yang pucuk pimpinan mereka, salaf itu, para sahabat. Ini sebagai dalil. Makanya di antara masadirul ahkam, ya, yaitu sumber pengambilan hukum dari dalil atau sumber pengambilan hukum itu diambil diantaranya dari perkataan dan tindakan para sahabat, disebut dengan qaulus sahabi. Demikian. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah berpegang dengan demikian. Di antaranya Imam Malik, di antaranya Imam Syafi'i, di antaranya adalah Imam Ahmad. Tapi tak semua ulama yang berpendapat begitu. Tapi mereka memberikan persyaratan. Apabila salah satu di antara mereka mengucapkan atau melakukan sebuah perbuatan, mengucapkan sebuah perkataan atau melakukan sebuah perbuatan, dan ini diketahui di kalangan para sahabat yang lainnya, dan mereka diam, kalau tidak ada pengingkaran sampai wafatnya mereka, menunjukkan ini sepakat mereka walaupun dengan cara diam. Disebut dengan ijma' sukuti. Kesepakatan dengan cara diam. Itu dalil. Ya, begitu. Namun apabila di antara mereka ada yang mengucapkan satu perkataan dan yang lain mengucapkan perkataan yang lain yang berbeda, maka di sini ditimbang pula perkataan mereka dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Begitu. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, seperti itu. Artinya sesungguhnya bukan perkataan satu atau dua sahabat saja. Ya. Tapi perkataan yang itu merupakan ya perwakilan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian yang keempat, metode para salaf. Kalau yang ketiga tadi, apa contohnya? Ya, terkait dengan masalah akidah. Contohnya seperti yang ketiga, contoh ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surah Al-Qalam ayat 42. Surah Al-Qalam ayat 42. Coba dibuka. Surah Al-Qalam ayat 42. Allah mengatakan, "Yauma yukshafu 'an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un."
Apa artinya? Silakan dibacakan. Ada? Yauma, pada hari ini, yukshafu, tersingkap, saqa, betis. Ya. Terus? Kemudian yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud, dan mereka diperintahkan atau diseru untuk sujud. Fala yastati'un, dan mereka tidak mampu. Perhatikan para muslim rahimani wa rahimakumullah, apa tafsir salaf tentang saqa? Betis, disingkapkan betis. Para salaf di antara mereka ada yang menafsirkan maksud dari saqa, ya, di sini adalah saqullah, yaitu apa? Betis Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betis Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya, ya, menyatakan bahwasanya, ya, bahwasanya saq, yaitu betis, itu bukan betis Allah. Maksudnya adalah, ya, betis ya, manusia ketika itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, menurut tafsiran seperti ini, maka ketika ditetapkan, karena mereka menafsirkan seperti itu, maka kita menetapkannya pula dan tidak menyerupakan dengan makhluknya, ya. Walaupun ada yang menyatakan bahwasanya ketika betis disingkapkan adalah mereka, yaitu makhluk-makhluk yang ada ketika itu, mereka diperintahkan untuk sujud, ya, disingkapkan betis, namun mereka ada yang tidak bisa sujud, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim, kita lanjutkan poin yang keempat. Yang keempat, at-taslimu bima ja'a bil wahyu, yaitu tunduk terhadap apa yang dibawa oleh wahyu. Tunduk terhadap apa yang dibawa oleh wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunduk. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita dapatkan, ya, manusia-manusia yang mereka mengaku muslim, bahkan ada pula di antara mereka yang mengaku bermanhaj salaf, tapi ternyata tidak tunduk kepada wahyu. Mereka, orang-orang Islam, mereka adalah orang-orang yang memiliki sebuah slogan, motto, yang mereka begitu mendengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ungkapan mereka sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 51, mengkabarkan tentang orang-orang yang mereka beriman.
Kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkumu bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na fa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman tatkala mereka diseru untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Allah Subhanahu wa taala ya dan Rasul-Nya menetapkan keputusan di tengah-tengah mereka, sebuah hukum di tengah-tengah mereka, maka ungkapan mereka hanyalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bahkan ketundukan, kepatuhan ini merupakan ciri keimanan. Bahkan ya, dihilangkan keimanan ketika tidak memiliki ketundukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 65, Allah mengatakan, "Fala wa rabbika hatta yuhaqqimuka fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala, demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau, apa yang kau bawa ya, itu sebagai pemberi putusan hukum, memberikan hukum halal haram, perintah ya, wajib sunnat ya, terhadap permasalahan apa saja yang ada pada mereka, kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka rasa berat, tidak ada rasa berat. Haraja, tidak ada rasa berat. Mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan, yang kau tetapkan hukumnya. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan ya terbuka, dengan dada yang terbuka. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan tanda keislaman seseorang itu ya, dikatakan dia Islam karena dia punya sifat istislam. Dia muslim tatkala dia taslim, tunduk patuh. Demikian, tunduk dan patuh. Oleh karenanya sungguh aneh orang yang mengaku muslim ternyata tidak tunduk dan patuh terhadap wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aneh. Itu hanya lip service saja. Ya. Hanya ungkapan-ungkapan di lisan, di bibir saja. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Lebih-lebih terkait dengan permasalahan wahyu. Oleh karenanya apa saja yang ditetapkan oleh wahyu, walaupun akal ini tak mampu untuk menjangkaunya, maka terima. Demikian. Walaupun perasaan ini begitu berat menerimanya, maka apa? Wajib terima, taslim, karena Anda muslim. Ya. Istislam, karena Anda seorang yang Islam, agama Anda Islam. Demikian. Tunduk patuh, tidak ada pilihan lagi. Demikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, ya. Allah mengatakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 36, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak pantas bagi orang beriman laki atau perempuan ketika Allah tetapkan dan Rasulullah tetapkan sebuah perkara, ini halal, ini wajib, ini haram, lalu mereka memiliki pilihan dari diri mereka, dari urusan mereka. Enggak pantas orang beriman begitu. Ya, enggak pantas. Ya. Tidak pantas orang beriman demikian. Ya. Bahkan perlu dipertanyakan keimanannya.
Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan siapa saja yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya itu bentuk kedurhakaan. Tidak mau tunduk dan patuh. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jelas terang benderang, jelas sesatnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Berikutnya, ya. Prinsip para salaf di dalam menetapkan akidah adalah menggabungkan antara dalil-dalil dalam satu masalah. Menggabungkan antara dalil-dalil ya dalam satu masalah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini dalam masalah akidah. Jadi ketika ada pertentangan antara dalil-dalil satu dengan yang lainnya, maka mereka menggabungkan, melakukan penggabungan, dan luar biasanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Para ulama ketika dalam membicarakan satu masalah, para salaf ketika membicarakan satu masalah, mereka menghadirkan semua dalil tentang masalah tersebut. Agar semakin jelas permasalahan tersebut. Demikian. Sehingga ketika ya ada di antara para salaf dahulu yang mereka tidak memahami tentang masalah, karena mereka berpaku kepada satu dalil, ya, maka mereka bertanya kepada yang lebih paham tentangnya. Tidak dipaksakan, ya, tidak dipaksakan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, mereka tidak memaksakannya. Sebenarnya saya ingin menyebutkan ya asar dari sahabat tentang masalah ini, tapi sepertinya waktunya tidak cukup, ya. Khawatir tidak cukup. Dan para salaf, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika terjadi pertentangan antara dalil satu dengan yang lainnya, maka yang pertama sekali mereka lakukan adalah melakukan kompromi dan penggabungan antara dalil tersebut. Bahkan mereka menghadirkan dalil yang lain untuk menguatkan salah satunya, atau sesungguhnya untuk menetapkan bahwasanya antara dalil yang satu dengan yang lainnya ini tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pada poin berikutnya. Kita selesaikan, ya, poinnya. Sepertinya peringatan ini, ya. Oh, pertanyaan. Baik, berikutnya ada dua lagi. Saya khawatir nggak cukup waktunya. Metode para salaf di dalam menetapkan akidah atau berakidah adalah al-imanu bil mutasyabihi wal amalu bil muhkami, yaitu beriman dengan dalil-dalil yang mutasyabih. Ya. Apa maksud dari dalil mutasyabih? Di antara makna mutasyabih adalah, ya,
yang samar. Yang samar. Yang tidak jelas bagi sebahagian orang. Ini maksud diantara makna dari mutasyabih. Mengimani yang mutasyabih, ya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama yang mutasyabih itu contohnya adalah, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah mutasyabih. Maka diimani dan tidak perlu dicerna, dipahami, tapi diimani. Karena dalam masalah akidah, ya, peran yang digunakan, ya, adalah peran hati untuk beriman, bukan peran akal untuk mencerna. Demikian. Karena ini terkait dengan sesuatu yang tidak bisa diindra. Sementara penginderaan itu, tidak bisa diindra, sehingga akal tidak bisa beraktivitas pada sesuatu yang tidak bisa diindra. Karena akal ini akan bisa dia beraktivitas pada apa saja yang bisa diindra, paham ya? Demikian. Adapun kepada sesuatu yang tidak bisa diindra, maka dia akan menerawang dan mengambang, dan tak akan tepat dia, demikian. Ya. Oleh karenanya, dalam permasalahan perkara-perkara yang ditetapkan dalam masalah akidah, dan itu adalah perkara yang gaib, maka yang ada adalah iman. Ya. Iman dalam hati, bukan akal yang mencerna. Paham ya? Seperti itu. Diimani saja. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan para salaf mereka beramal dengan yang muhkam. Apa yang muhkam? Yang jelas dan gamblang. Ya. Yang terkait dengan hukum-hukum diamalkan. Makanya gampang banget lah, ya. Mutunya para salaf ini itu apa? Ketika mereka, ya, beriman kepada Nabi, mereka itu apa? Ya. Ya, disebutkan prinsip mereka adalah tasdiqu fima akhbar, ya, ta'atuhu fima amar, ya, kemudian at-tasdiqu fima akhbar atau tasdiquhu fima akhbar wajtinabu wal ijtinabu, ya, manaha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Ya, ini mutu mereka, yaitu apa? Ta'atuhu fima amar, mentaati Rasulullah tersebut dalam apa saja yang beliau perintahkan. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa saja yang beliau kabarkan, dibenarkan. Bukan dicerna, dibenarkan, sudah dibenarkan. Benar. Datang dari wahyu, benar. Diimani maksudnya, diimani begitu. Ya. Adapun perintah dikerjakan. Kemudian ijtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi apa saja yang dilarang dan diperingatkan, ditinggalkan. Dilarang tinggalkan, seperti itu. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan syariat Rasulullah SAW. Seperti itu. Gampang banget, enggak sulit. Seperti itu. Adapun sebagian orang yang mereka, ya, mencoba untuk, ya, merambah atau menggerakkan akal pada wilayah yang bukan ada peran serta akal di sana, sehingga ini akan membuat gilanya sebahagian orang karena melibatkan akal dalam hal-hal yang tidak dimampui oleh akal untuk menanggungnya. Akal, para muslim rahimani rahimakumullah, dia bisa beraktivitas itu pada apa saja yang asalnya ini bisa diindra, paham ya? Dan itu pun sudah diindra. Kalau dia nanti bisa diindra dan berpeluang untuk diindra,
Terkadang akal ini agak lebih berat kerjanya. Tapi kalau sama sekali tidak bisa diindra, maka ketika dipaksakan akal untuk mencernanya, maka hilanglah dia, kalah dia. Yang terjadi adalah kegilaan pada pemiliknya, karena hilang akalnya. Seperti itu, ya. Lihat, luar biasa. Untuk yang mutasyabih, yang samar, diimani. Kenapa? Disebutkan dalam Al-Quran sama hadis. Samar sama dia, nggak tahu dia. Ditetapkan, diimani, cukup, dibenarkan, sudah. Kenapa? Allah yang menyampaikan, Rasulullah yang menyabdakan, sudah, mensabdakan, sudah selesai. Adapun terkait dengan yang muhkam jelas terkait dengan amal, maka dikerjakan, sudah selesai, gitu saja. Baik, yang terakhir, biar ada peluang tanya jawab, ya. Yang terakhir para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, adalah yang keberapa ini? Yang ketujuh. Berarti yang terakhir, ya. Tidak menjerumuskan diri para salaf, ya. Tidak menjerumuskan diri di dalam ilmu kalam dan takwil. Ilmu kalam dan takwil. Tinggal. Ilmu kalam, ya, ditinggal. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa maksudnya ilmu kalam? Yaitu ilmu yang hanya mendasari dari kalam manusia saja, ucapan manusia. Ya, seperti itu. Yang mereka mendasarkan, membangun, ya, sebuah ilmu dari ungkapan manusia. Berkata si Polan, berkata si Polan, berkata si Polan. Yang dasarnya adalah pemikiran mereka. Makanya disebut dengan kalam. Enggak ada wahyu di sana, karena kalam saja, kalamun nas, kalam manusia. Dan sumber dari ilmu kalam ini adalah filsafat. Filsafat, ya. Filsafat dari umat-umat yang tidak memiliki agama samawi. Filsafat Yunani, filsafat Romawi, filsafat Confucius, Confucius, ya, dari Cina, ya. Confucius, ya, kalau salah. Dan seterusnya. Nah, ya. Lihat, kita akan sebutkan perkataan ulama salaf dahulu, ya, terkait dengan ilmu salaf, ilmu kalam, ya. Perhatikan, Imam Syafi'i mengatakan di dalam, ya, Manaqib Asy-Syafi'i yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, begitu juga Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah. Imam Syafi'i mengatakan, ma ra'aitu ahadan irtadda bil kalami fa aflaha, ya, wala an yubtalal mar'u bi kulli dzambin nahallahu anhu ma khala syirku khairun lahu min an yubtala bil kalami, ya. Tidaklah aku melihat seseorang yang dia berinteraksi dengan ilmu kalam, ya, lalu dia bisa beruntung. Aku tak pernah lihat ada orang yang berinteraksi dengan ilmu kalam lalu nanti dia beruntung. Begitu kata Imam Syafi'i. Dan sungguh, kata beliau, seseorang itu diberi bala musibah
dengan semua dosa yang telah Allah larang kecuali kesyirikan, itu lebih baik bagi dia ketimbang dia diuji dengan ilmu kalam. Maksudnya apa? Dia diuji dengan punya ilmu kalam. Kenapa? Ini ilmu buat orang bingung, nggak tahu pangkal dan ujungnya, di tengah muter-muter saja. Ya. Ini perkataan siapa? Perkataan Imam Asy-Syafi'i. Cukuplah, ya. Ada ungkapan dari Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama juga salaf ini ya. Kalau enggak salah ini sepantaran dengan Imam Asy-Syafi'i. Dakhaltu ala Malik ibn Anas radhiyallahu rahimahullah. Aku masuk menemui Imam Malik ibn Anas. Ya. Wa indahu rajulun yas'aluhu 'anil Qur'an wal qadar. Di sisinya ada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya tentang Al-Qur'an dan takdir. Faqala, lalu Imam Malik mengatakan, la'allaka min ashabi Amr ibn Ubaid. Barangkali kamu ini pengikutnya Amr ibn Ubaid ya. La'anallahu Amron fa innahu ibtada hadhil bid'ata minal kalami. Semoga Allah mengutuk Amr ini ya, karena sesungguhnya dia telah ya membuat baru dalam ilmu kalam ini, maksudnya menjadikan ilmu kalam ini ilmu yang baru. Walau kana al-kalamu ilman latakallama bihi as-sahabatu wat tabi'una. Andaikan kalam ini menjadi ilmu kalam itu, betul-betul ilmulah ilmu kalam ini, tentunya para sahabat dan tabi'in mereka dahulu akan membicarakan hal ini, mengilmui hal ini. Kama takallamu fil ahkami wasyara'i, sebagaimana mereka berbicara tentang masalah hukum dan syariat-syariat. Walakinnahu batilun yadullu ala batilin. Akan tetapi ini ilmu kalam ini batil dan menunjukkan kepada kebatilan. Demikian. Ya. Ini Abdurrahman Ibnu Mahdi, ungkapannya siapa? Imam Malik. Guru dan murid ungkapannya mencela ilmu kalam. Takwil. Apa itu takwil? Takwil kita katakan itu ada 3 makna. Takwil ada 3 makna. Ya. Allah dalam Al-Qur'an menggunakan kalimat takwil, tapi berbeda dengan makna yang dipahami oleh orang-orang sekarang, generasi sekarang belakangan ini. Takwil para muslim rahimani rahimakumullah, ya. Dalam pemahaman para ulama-ulama mutaqaddimin, bahkan ini juga digunakan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takwil. Begitu juga ini juga disebutkan oleh contohnya masanya Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya terkadang menyebutkan tentang takwil. Maksud takwil itu adalah tafsir. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman yang dalam tentang agama ini kepadanya, dan berikanlah ya Allah, ajarkan kepadanya at-ta'wil, at-tafsir. Tafsir maksudnya, paham ya? Tafsir. Ibnu Jarir At-Tabari disebutkan dalam kitab-kitab tafsir At-Tabari itu selalu mengatakan ta'wil hadhil ayati, ta'wil dari ayat ini, ini maksudnya tafsir, paham ya? Ini makna yang pertama dari ulama-ulama mutaqaddimin. Ya. Ada juga makna ta'wil adalah ya al-haqiqatul lati ya'ulu ilaihil kalam, yaitu apa? Hakikat yang sesungguhnya kembali ungkapan itu kepadanya. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ta'wil, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tak ada yang mengetahui ta'wilnya tersebut kecuali Allah. Ta'wil di sini adalah hakikat. Ada tafsiran mengatakan itu hakikat yang kembali ungkapan itu kepada Allah. Contohnya seperti ketika ya hari kiamat ada takwilnya. Ya, mimpi itu ada takwilnya. Itu hakikat yang terjadi. Seperti contohnya ya ketika Nabi Yusuf alaihissalam ya mengucapkan kalimat ta'wilu ru'ya, ya kata beliau
dalam surah Yusuf, ya. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Dalam surah Yusuf ayat 100. Dan Nabi Yusuf itu mengangkat kedua orang tuanya, maksudnya mengarahkan kedua orang tuanya itu kepada singgasananya. Lalu mereka pun sujud kepadanya, ya. Lalu berkatalah Nabi Yusuf kepada ayahandanya, Nabi Yakub, wahai ayahanda, inilah takwil, yaitu hakikat dari mimpi. Ya. Ta'wilu ru'yaya min qabl, inilah dia takwil dari mimpiku sebelumnya. Sungguh Allah telah menjadikannya, Rabbku telah menjadikannya sebagai hal yang benar. Kejadian. Itu kapan? Ketika kecil dahulu Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya bahwasanya dia pernah bermimpi ada mentari dan rembulan beserta dengan 11 bintang itu sujud kepadanya. Paham ya? Ternyata kejadian. Inilah takwil dari mimpi, yaitu apa? Dua orang tua Nabi Yusuf ini sujud kepadanya, itulah takwil dari matahari dan rembulan. Kemudian 11 bintang itulah saudara-saudaranya. Demikian. Seperti itu. Jadi takwil itu adalah maknanya apa? Hakikat yang kembali sebuah ungkapan itu kepadanya. Demikian. Nah, takwil yang batil, ini tafsir apa? Takwil yang ketiga ini, jenis yang ketiga. Yang ini sangat berbeda dengan definisi yang pertama dan kedua. Yaitu apa? Sarful lafzi anil ma'nal rajihi ilal ma'nal marjuhi bila dalilin, yaitu memalingkan sebuah lafaz syar'i, Al-Qur'an maupun hadis, ya. Itu dari makna yang benar, yang kuat kepada makna yang lemah, yang tidak kuat, bahkan tidak benar. Seperti itu. Ini takwil yang batil, fasid, rusak. Demikian. Seperti itu. Baik para muslim rahimani rahimakumullah. Dalam permasalahan akidah maka tidak ada takwil. Dalam masalah akidah maka tidak ada takwil. Kenapa? Disebutkan sebelumnya dalam permasalahan apa? Mutasyabih, beriman. Paham ya? Iman. Enggak perlu ditakwil-takwil. Ya. Enggak ada takwil dalam permasalahan akidah. Enggak ada takwil. Lafaz ketika disebutkan Allah menyatakan tentang dirinya, nama dan sifatnya, maka itu diimani. Enggak harus ditakwilkan. Demikian. Tidak harus ditakwilkan. Demikian. Tidak ada takwil, yaitu dipalingkan lafaz tersebut dari makna yang benar kepada makna yang lain tanpa dalil lagi. Demikian. Seperti contohnya istawa, yaitu istawa alal arsy, ar-rahmanu alal arsy istawa. Allah itu ar-rahman, beristiwa di atas arsy. Itu ditakwilkan kepada istaula. Ditakwil. Kenapa? Karena makna istawa menurut orang yang mentakwilkannya, ini maknanya adalah duduk, deprok katanya, kata orang Jawa. Tuh. Duduk di singgasana, di atas aras, begitu. Yang kalau tidak ada aras, maka Allah akan jatuh terpelanting, begitu ya. Begitu. Ini namanya apa? Tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Paham ya? Begitu. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada arasnya. Hanya Allah mengkabarkan setelah Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya, kemudian Allah beristiwa di atas aras. Dan makna istiwa adalah ala wastaqarra, tinggi, berada di atas arasnya. Begitu. Bukan makna yang dipalingkan, yaitu apa? Kepada makna istaula, yaitu menguasai. Dan sungguh buruk tafsir atau takwil seperti ini, karena makna istaula adalah ya tamalluk, ya, yaitu apa? Al-quhrah atau al-qahrah ba'dal mughalabah,
yaitu menguasai setelah adanya penaklukan. Lihat itu. Jadi kalau berdasarkan tafsiran seperti ini atau takwilan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala sebelum menguasai arasy itu ada yang menguasainya. Maka Allah taklukkan, berperang dulu, Allah menang. Habis itu baru Allah menguasainya. Begitulah makna istaula. Bagus atau buruk? Bagus ya? Bagus. Buruk. Begitulah orang-orang yang suka mentakwilkan. Dan itu baru satu kasus saja dalam Al-Quran yang studi kasus di mana buruknya takwil. Apalagi kalau kita mau mencoba untuk Untuk menelusuri takwil-takwil yang fasid, yang rusak, yang tadi dipalingkan dari makna, memalingkan lafaz dari makna yang sudah benar sesuai dengan hakikatnya, dipalingkan kepada makna yang lainnya yang tidak benar tanpa dalil. Maka yang terjadi kerusakan dan penyimpangan, ya, kebatilan. Demikian. Baik, kita cukupkan. Ini dia metode Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menetapkan akidah seperti itu. Metode para salaf dalam menetapkan akidah. Baik, ada pertanyaan? Langsung silakan. Tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membedakan hadis sahih dan hadis palsu dan hadis lemah? Ya, belajarlah. Ya. Disebutkan oleh para ulama ada 5 syaratnya. Ya, ada 5 syaratnya. Ya. Hadis sahih itu ada 5 syaratnya. Sebutkan, ya. Syaratnya ada 5. Di antaranya adalah pertama, ya, perawinya thiqah, kemudian bersambung sanadnya, ya. Kemudian tidak ada perbedaan riwayat, ya, antara satu rawi dengan satu rawi yang thiqah dengan thiqah yang lainnya, ya. Demikian. Itu diantara syarat-syarat hadis sahih, ya. Nah, kalau hadis yang lemah, ya, maka dia tidak terpenuhi salah satu atau beberapa syarat darinya. Demikian. Ada 5, ya, syaratnya. Saya sebutkan tadi diantaranya saja, ya. Perawinya thiqah, kemudian bersambung sanadnya, kemudian tidak ada mukhalafah. Yaitu tidak ada mukhalafah ini maksudnya adalah tidak ada perbedaan riwayat antara thiqah yang satu dengan thiqah yang lain, perawi yang satu dengan perawi yang thiqah yang lainnya. Ya. Seperti itu. Kemudian, apa betul anak indigo bisa melihat yang gaib, padahal Allah SWT yang bisa melihat yang gaib saja? Ya, maka kita katakan sesungguhnya bila ada dari kalangan manusia yang mereka bisa melihat perkara yang gaib, maka itu terbagi menjadi 2. Pertama adalah memang Allah Subhanahu wa taala yang ingin menampakkan yang gaib itu kepadanya. Dan ini biasanya dari kalangan para rasul, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan alimul ghaibi wasyahadah fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Ya. Allah itu tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun kecuali dari kalangan para rasulnya yang diridhoinya. Demikian. Ya. Yang kedua, berarti kalau Allah SWT menampakkan yang gaib itu kepada para rasul. Kalau ada orang dia bukan rasul Allah SWT, maka berarti kegaiban itu bukan dari Allah, paham ya? Maka maksud yang kedua, itu dari syaitan. Gitulah, ya. Itu dari syaitan. Seperti itu.
Ya syaitan itu yang menampakkan atau membuat halusinasi kepada dirinya. Ya, seperti itu. Seolah-olah demikian. Padahal bisa jadi tidak. Ya. Sihir seperti itu dari syaitan. Maka dia bisa menyihir seseorang, pandangan seseorang. Bisa jadi demikian. Ya. Ada orang mengaku salaf, mereka mengharamkan foto, video dan kamera. Mohon penjelasan Ustaz. Masya Allah. Ini saya katakan ini. Inilah orang-orang yang mereka ini mengaku salaf, tapi tak paham tentang adab salaf, akhlak salaf. Anehnya, permasalahan foto, video dan kamera ini adalah permasalahan baru. Betul tidak? Ini namanya permasalahan mustajaddah, perkara-perkara baru. Maka dibutuhkan permasalahan baru ini apa? Hukum. Maka para ulama ketika itu mereka berijtihad. Artinya ini permasalahan ijtihadi. Lebih-lebih ya, foto, video, kamera, para muslim rahimani rahimakumullah, ini adalah urusan dunia. Maka kaidah asal dalam urusan dunia, al aslu fil asya'i al ibahatu wal halalu al hillu. Hukum asal segala sesuatu dalam urusan dunia adalah boleh, halal, hatta yaridad dalilu ala man'ihi wa nahyi wa tahrimi. Sampai ada dalil yang mengharamkan, melarang dan mencegahnya. Sekarang mana dalilnya? Yang jelas gamblang. Demikian. Tidak didapatkan. Maka para ulama mereka mulai mengkaji hukumnya. Dari sisi apa? Manafi' wal masalih, manfaat dan mudarat. Seperti itu. Maka muncul pendapat yang mengatakan haram. Kenapa? Mudaratnya besar. Paham ya? Ada yang mengatakan boleh ketika dipergunakan untuk hal-hal yang manfaat. Paham ya? Artinya para ulama mereka berbeda pendapat tentang apa? Hukumnya. Namun mereka sepakat bahwasanya apa? Bila perkara-perkara dunia ini, yaitu foto, video dan kamera, ini digunakan untuk perkara-perkara yang haram. Foto porno, gambar porno. Kamera memfoto yang haram, aurat. Begitu juga contohnya video-video yang contohnya terkait dengan mengumbar syahwat. Ya. Begitu juga tentang perkara-perkara yang haram semuanya. Maka sepakat mereka ini haram. Ya. Mereka punya kaidah apa? Ya. Al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Yaitu apa? Sarana-sarana, ini kaidahnya. Sarana-sarana itu bisa berhukum kepada tujuannya. Tujuannya ini adalah haram, maka ini pun sarana jadi haram. Permasalahannya. Foto, kemudian apa? Kamera, video, ini digunakan untuk kajian, untuk kegiatan dakwah. Maka disinilah permasalahannya. Mereka mengharamkan haram sama sekali. Sementara ulama yang lain membolehkan selagi manfaatnya besar, bahkan manfaatnya besar, kan gitu ya. Oh, mudaratnya besar, seperti apa? Laki-laki ditonton oleh perempuan, begitu. Ustadznya ditonton oleh perempuan. Maka kewajibannya perempuan nundukkan pandangan, kan begitu. Kita katakan, bukankah Rasulullah dahulu juga ditonton oleh para sahabat-sahabat wanita? Ketika beliau menyampaikan khutbah di hadapan para wanita, bahkan beliau secara khusus, begitu beliau khutbah di kalangan para laki-laki, beliau mendekat kepada para wanita, lalu beliau berkhutbah di kalangan para wanita. Dan itu tentunya terlihat. Paham ya? Seperti itu. Manfaat besar nasihat itu. Begitu terlihat, paham ya? Yang jelas para ulama berbeda pendapat bagaimana bisa dibangun wala dan bara bagi yang berpendapat haramnya hal-hal seperti ini. Maka kita teman saudara semanhaj,
Kalau tidak semanhaj. Bagaimana bisa? Sementara para ulama mereka berbeda pendapat dan ini permasalahan ijtihad. Yang di sana semestinya dibangun apa? Toleransi, berlapang dada atas perbedaan pendapat tersebut. Dan tidak memastikan pendapatnya paling benar. Paham? Ini aneh yang seperti ini. Membangun loyalitas. Begitu juga apa? Wala ya loyalitas. Dan baro, berlepas diri. Itu karena permasalahan perbedaan pendapat. Ini aneh. Ini menunjukkan mereka ini tidak memahami apa? Manhaj salaf di dalam masalah akhlak, adab berkhilaf diantaranya. Paham? Tak paham. Coba kita tanya dulu kepada mereka-mereka ini, siapa ulama Anda ini? Baik, ditunjukkan ulamanya. Sekarang, bagi yang berpendapat bolehnya video, bolehnya foto, siapa ulamanya? Siapa? Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Saat ini Syekh Shalih Fauzan juga masuk video. Beliau tidak buta, beliau melihat bahwasanya beliau masuk video. Ada video beliau. Dahulu beliau pernah mengharamkan, tapi sekarang membolehkan. Siapa mereka? Kita tanya dulu, apakah ulama-ulama ini yang berbeda pendapat mereka saling mentahdzir, memperingatkan satu dengan yang lainnya, tinggalkan ulama fulan. Begitu? Kenapa? Tidak semanhaj. Seperti itu? Tidak, menunjukkan mereka tidak memiliki, tidak bermanhaj salaf dalam masalah akhlak dan adab. Paham ini? Begitu. Berlapang dadahlah, jangan kaku kali, mati nanti kalau kaku. Orang kaku itu mati, ya karena orang mati ya kaku, kan gitu kan? Kalau kaku kali nanti mati. Kita cukupkan, ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, pertanyaan banyak tapi sudah di offside. Ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini pertanyaan yang bagus ini ya, saya katakan. Maka saya katakan, cobalah. Ini saya sampaikan satu hadis ya. Satu hadis supaya enggak kayak gini. Ya, kayak gini, kaku kayak gini. Makanya ada ustadz kita yang sebenarnya ini nasihat ya, untuk meninggalkan yang seperti ini, yang kaku dalam masalah ini. Kenapa? Bahaya sesungguhnya, meracuni pendapat-pendapatnya. Bagaimana bisa membangun loyalitas di atas sesuatu yang bukan permasalahan prinsip. Demikian, ini masalah. Perhatikan Rasulullah SAW bersabda, "Inna ad-dina yusrun, walan yusadad dina ahadun illa ghalabahu." Sesungguhnya agama Islam itu mudah, ikhwan, mudah. Dan tidaklah ada seseorang pun yang mengetatkan, menyempitkan, syadid, tasdid dia, keras, kencang begitu ya. Melainkan itu akan mengalahkan dia, Masya Allah. Kita lihat orang-orang Masya Allah yang dahulu kencang-kencang banget, bukan kencing-kencing ya, kencang banget dia. Kebablasan namanya sudah kencang, udah ketat. Ketika mau dilepas itu terlalu longgar, sampai pun musik dihalalkan. Ada? Selamat menikmati kekakuan dan selamat menikmati kematian berikutnya. Ya, tidak ada rasa lagi. Jangan demikian para muslim. Ya, pelajari agama ini. Mana prinsip, mana bukan prinsip. Itu penting. Ya, paham ya? Mana prinsip, mana yang bukan prinsip. Masalah prinsip, maka di sana kencang, ketat. Kenapa? Prinsip. Ya. Dan mana yang bukan prinsip, dan ini dibangun di atas apa? Dibangun di atas dalil yang bukan prinsip. Ini bukan prinsip. Kenapa? Tandanya adalah para ulama-ulama tersebut berbeda pendapat, dan itu permasalahan yang mu'tabar, diakui. Lalu membangun wala dan barok di sini bukan masalah prinsip. Ini orang kekencangan, berlaku hadis tadi bagi orang ini. Makanya kita dapatkan mereka ini, Masya Allah, luar biasa.
Begitu ada yang kenceng, bid'ah, ahlul bid'ah, semua ditunjukin begitu ya. Sampai pun ada ungkapan kekafiran, Masya Allah. Ternyata didapatkan ya dalam hidupnya dia membolehkan zikir jama'i. Dahulu pada dibid'ahkan, seperti itu. Dulu kencang, sekarang longgar. Ya, semoga Allah merahmati dia. Paham ya? Begitu kalau terlalu kencang, jangan. Belajar saja mana prinsip, mana bukan prinsip, begitu. Paham ya? Dan semua dipelajari. Dari mana tahunya ini prinsip atau bukan prinsip? Belajar, jangan pilih-pilih. Ini ustadz nunggu apa? Dari luar baru mau datang kajian. Daurah baru. Ya, tabligh akbar. Itu adalah kajian refreshing, ya kan? Kajian rutin enggak datang. Kenapa? Karena dia suka refreshing. Makanya kajiannya refreshing. Makanya orang ini Masya Allah pas kajian dia refreshing. Kajian pas ini hari Ahad gini refreshing tak kemana-mana. Sudah. Tapi ada daurah baru datang. Nah begitu. Karena memang dia hobinya refreshing. Begitu. Makanya ada orang yang manhaj salaf refreshing. Tabligh akbar. Daurah saja. Datangnya pas daurah. Begitu ada fitnah, udah ikut-ikutan. Begitu. Jangan seperti itu. Belajar terus, belajar. Belajar akidah. Belajar manhaj yang benar. Kemudian belajar apa? Fikih juga. Nanti jangan-jangan enggak tahu masalah darah perempuan. Jangan-jangan enggak tahu, jangan-jangan cairan yang keluar dari kemaluannya. Entah apapun namanya. Pokoknya enak Ustaz katanya. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sudah habis waktunya. Iya, maka saya katakan wajib belajar ikhwan sekalian, akhwat sekalian, begitu. Iya. Makanya orang yang kalau enggak belajar tuntas, ya, enggak tahu mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip, ya, maka begitu ada fitnah cepat kali limbungnya. Cepat kali terhembus anginnya, saking apa? Lemahnya, tak kuat dia. Ya, maka antum ikut kajian terus. Bahkan bukan hanya hari Ahad ini saja. Hari Ahad ini saja jangan. Hari Ahad ini kebanyakannya tematik. Kalau apalagi ustadznya nggak hadir kayak gini, ini tematik ini. Walaupun penting, ya. Tapi kajian yang Masya Allah yang akan membangun dia apa? Membangun keilmuan itu apa? Kajian kitab sampai selesai. Masalah akidah dipahami. Masalah apa? Tauhid dipahami. Kemudian masalah manhaj dipahami, masalah fikih dipahami. Nah ini di sini masalah fikih. Nanti di sini akan ketahuan. Oh ini permasalahan berbeda pendapat, gitu dia. Oh iya, lapang dada, gitu. Baik. Nanti masalah peci tengkar, masalah batik tengkar. Ya siapa yang mau menghujah tentang masalah peci dan batik? Baik, nggak apa-apa. Saya buka hujah dengan saya. Ya, mana dalil mengharamkannya? Baik. Ini masalah dunia? Begitu, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak ya. Mohon maaf ini enggak semua yang bisa saya jawab. Ya, ini banyak. Satu pertanyaan ternyata menyita waktu bertanya, pertanyaan soal jawab. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Tapi ada waktu di mana bisa kita bersoal jawab, ya. Ada beberapa kajian kita, para ustaz kita silahkan ya datang kajian mereka, tanyakan kepada mereka demikian ya. Saya kebetulan tidak bisa melihat satu persatu pertanyaan ini sehingga saya mohon maaf tidak bisa menjawab semuanya. Ya kita tutup, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.